Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Dando, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang metodologi penelitian pendidikan, yaitu mengenai populasi dan sampel. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Muhammad Fadil Dando. Ada juga rekan saya Nur Fauzia dan Serli Wahyuni. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai populasi dan sampel. Yang pertamanya itu mengenai populasi, di mana populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi ini bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Misalnya kita akan melakukan sebuah penelitian di sekolah, maka sekolah ini merupakan populasi. Sekolah mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas. Tetapi sekolah yang dimaksud juga mempunyai karakteristik melainkan orang-orangnya, misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain, misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, kelulusan yang dihasilkan, dan lain-lain. Yang terakhir berarti populasi dalam arti karakteristik. Nah, di sini populasi ini satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, kedisiplinan pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan presiden misalnya, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki presiden. Nah, selanjutnya itu mengenai sampel, di mana sampel ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang akan dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Nah, bila sampel tidak berpresentatif, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang telinga, maka gajah itu ia menyimpulkan gajah itu seperti kipas. Dan orang kedua memegang badan gajah, maka ia menyimpulkan gajah itu seperti tembok besar. Satu orang lagi memegang ekornya, maka ia menyimpulkan gajah itu kecil seperti seutas tali. Nah, begitulah kalau sampel yang dipilih tidak representatif, maka ibarat 3 orang buta itu yang membuat kesimpulan salah tentang gajah tersebut. Nah, itulah mengenai populasi dan sampel. Nah, baik, kita masuk yang selanjutnya itu mengenai teknik sampling, di mana teknik sampling ini adalah merupakan teknik pengembalian sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang akan digunakan. Yang pertama itu ada probability sampling, di mana probability sampling ini teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur ataupun anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, di mana teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, ada juga cluster sampling atau area sampling. Nah, adapun simple random sampling dikatakan sebagai simple ataupun sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Selanjutnya itu ada proportionate
stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara profesional. Selanjutnya itu ada disprofit stratified random sampling, di mana teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Bila populasi berstrata tetapi kurang profesional, misalnya pegawai dari unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, dan 800 orang itu SMA dan 700 orang itu SMP. Maka 3 orang lulusan S3 ini dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. Selanjutnya itu ada closer sampling, yaitu area sampling. Teknik ini di sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Nah, misalnya di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi, maka pengembalian 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tetapi perlu diingatkan, karena provinsi-provinsi di Indonesia itu berstrata atau tidak sama, maka pengambilan sampelnya itu perlu menggunakan stratified random sampling. Nah, kita masuk bagian yang kedua, yaitu non-probability sampling, di mana non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Di mana yang pertama itu ada sampling sistematis, di mana sampling sistematis ini adalah teknik pengembalian sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang, dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya sampel adalah nomor 1, 5, 10, 15, dan 20, dan seterusnya sampai 100. Nah, selanjutnya itu ada sampling kuota, di mana sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah ataupun kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan ini 500 orang. Kalau pengumpulannya data untuk didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena sebelum memenuhi kuota yang ditemukan. Nah, bila pengumpulan data ini dilakukan secara kelompok yang terdiri dari atas 5 orang pengumpulan data, maka setiap orang kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel, atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sampling incidental, di mana sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebutuhan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang berkebutuhan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang selanjutnya itu ada sampling purposive, di mana sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Ada juga sampling jenuh, di mana sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang diinginkan membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.
Selanjutnya itu snowball sampling, di mana snowball sampling ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelindingi yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih atau satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Kita menentukan ukuran sampel, di mana jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi. Jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan. Maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi atau diberlakukan umum. Beberapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian, jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tindakan ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan ketenagaan jumlah sampel yang diperlukan. Beberapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini apa? Di sini banyak pertanyaan, di mana tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkatan ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkatan kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan. Dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan makin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Nah, di sini selanjutnya itu ada contoh menentukan ukuran sampel. Bisa teman-teman lihat sendiri di mana contoh penentuan ukuran sampel ini akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu sendiri misalnya 1000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yakni yang pertama itu ada S1, kelulusan S1 itu ada 50, sarjana muda ada 300, lulusan SMK ada 500 orang, SMP 100 orang, dan SD 50 orang, yaitu populasi berstrata. Dengan menggunakan tabel 5.1, bila jumlah populasi sama dengan 1000, kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 258. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk ditingkatkan pendidikan harus profesional sesuai dengan populasi. Berdasarkan penghitungan dengan cara berikut ini, jumlah sampel untuk dikelompokkan S1 sama dengan 14, sarjana muda atau SM itu 83 orang, dan SMK itu 139 orang, dan SMP itu 14 orang, dan ada juga SD 28 orang. Ada juga saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian itu ada, bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama itu ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500. Di mana yang kedua itu bila sampel dibagi dalam kategori atau misalnya pria dan wanita, pegawai negeri dan swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori tersebut minimalnya itu 30. Yang ketiga itu ada bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate atau kolerasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitiannya ada 5, independen dengan dependen, maka jumlah anggota sampelnya itu 10. X-nya X5 dikali 5 sama dengan 50. Yang selanjutnya itu untuk penelitian eksperimen yang sederhana.
yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Nah, selanjutnya itu yang terakhir yaitu contoh-contoh pengambilan anggota sampel. Di mana contoh ini bisa dibagikan depan bab ini telah dikemukakan terdapat dua teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara demikian sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak. Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Bila pengambilan dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi sama dengan 1/1000. Dengan demikian, cara pengambilannya bila nomor 1 telah diambil, maka diperlukan dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya menjadi tidak sama lagi. Misalnya, nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya itu menjadi 1/1000. Sama juga dengan 1000 kurang 1 sama dengan 1/969. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila telah diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi. Nah, itulah penjelasan mengenai populasi dan sampel. Saya Muhammad Fadir Dando, perwakilan dari kelompok 4. Pamit undur diri. Apabila mempunyai kesalahan ataupun kekurangan dalam sebuah materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.